Geger ekspresi Sandra Dewi saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung kemarin terkait mega skandal korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Ekspresi Sandra Dewi usai diperiksa selama 10 jam kemarin sangat berbeda dari sebelumnya, di mana ia tampak tersenyum manis ditambah lagi dengan love sign sarang heo melalui jari tangannya. Tapi kali ini ekspresinya pun tertunduk lesu dan tangan terkatup di depan dada. Lantas apa yang membuat ekspresi Sandra Dewi berubah? Benarkah alotnya pemeriksaan kasus ini pasca sang suami ditahan? Sandra Dewi pun mulai merasakan beban yang cukup berat. Lantas, apa fokus pemeriksaan terhadap Sandra Dewi oleh pihak Kejaksaan Agung kemarin? Benarkah pihak Kejagung menelisik mana harta Sandra Dewi yang diduga merupakan aliran dari tindak pidana pencucian uang suaminya? Benarkah Kejaksaan Agung sudah mulai menelusuri kepemilikan pesawat jet pribadi Harvey? Benarkah ada kemungkinan status Sandra Dewi ke depan akan menjadi tersangka? Apa pula arti ekspresi Sandra Dewi kali ini berdasarkan telisik pakar mikroekspresi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Istri tersangka Harvey Mois, Sandra Dewi, kemarin kembali diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung RI. Sandra pun diperiksa untuk mendalami dugaan TPPU dalam kasus mega skandal korupsi yang diperkirakan merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah yang diduga melibatkan Harvey sang suami. Pemeriksaan terhadap Sandra dilakukan selama 10 jam sejak pagi hari hingga petang. Ekspresi Sandra Dewi kali ini pun berbeda dari sebelumnya, di mana saat pemeriksaan sebelumnya, Sandra Dewi pun menebarkan senyum manis dan menunjukkan love sign sarang heo dengan jari tangannya. Tapi, di pemeriksaan kemarin, ekspresi Sandra Dewi pun terlihat datar dan lesu. Tak secuil pun bibirnya menyunggingkan senyuman dan kepalanya pun menunduk dengan posisi tangan dominan terkatup di depan dada. Ada apa dengan Sandra Dewi? Benarkah kali ini ia pun mulai merasakan bebannya semakin berat pasca sang suami mendekam di tahanan? Izin Mbak. Sandra. Woi, tenang woi. Sandra, tadi apa aja, Kak? Orangnya mana? Ada yang sedikit. Tahan dulu. Sabar. Mundur. Kasih jalan. Woi. Buka jalur. Pelan-pelan. Woi, itu tas woi, kengkek woi. Sabar. Mas, mundur Mas. Silakan. Jalan. Woi, kasih
Kasih ngomong dong, kasih ngomong dong. Kasih ngomong dong, udah nunggu lama nih, woi. Kasih ngomong dulu dong. Mas Sandra, komentar sedikit, Mbak. Komentar sedikit, Mbak. Berapa pertanyaan, Mbak, hari ini, Mbak? Mbak, berapa pertanyaan, Mbak? Sandra ngomong, Mbak Sandra. Boleh. Ayo Ibu, tolong pahami. Iya. Ayo. Tangan lepas. Dari siaran pers oleh pihak Kejaksaan Agung kemarin, dijelaskan tujuan pemeriksaan terhadap istri Harvey Mois bahwa Sandra Dewi diperiksa cukup lama selama 10 jam dari pagi hingga sore. Diungkap Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi kepada awak media kemarin, fokus pemeriksaan terkait tindak pidana pencucian uang. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi untuk mendalami soal kabar adanya prosedur pemisahan harta antara Sandra Dewi dan Harvey Mois. Kejaksaan akan menelusuri apakah pemisahan harta tersebut terjadi sebelum menikah atau setelah kasus ini bergulir. Sehingga nantinya pihak kejaksaan bisa menetapkan mana harta Sandra Dewi yang menjadi haknya. Dan apakah ada dugaan aliran dana hasil TPPU Harvey Mois dan mana harta Harvey yang diduga hasil korupsi. Pemeriksaan pada hari ini khususnya kami fokuskan pada tindak pidana pencucian uang, sehingga beberapa saksi yang kami periksa adalah beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa. Termasuk juga kita mendalami tentang sejauh mana perjanjian pranikah saudara SD ini, apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa pidana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan. Penelusuran Kejaksaan Agung atas perjanjian pisah harta antara Harvey dan Sandra Dewi dilakukan lantaran Kejaksaan menyadari status Sandra Dewi sebagai artis yang tentu saja memiliki penghasilan sendiri dan akan diuji berapa penghasilan Sandra Dewi beberapa tahun belakangan ini pasca menjadi Nyonya Harvey Mois. Apakah penghasilan yang diklaim berasal dari bidang keartisannya wajar atau ada unsur ketidakwajaran? Hal itu pun juga dilakukan pihak Kejaksaan untuk menelusuri kebenaran terkait rumor soal Harvey dan Sandra memiliki jet pribadi. Sebagaimana kita ketahui, saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan sebagai artis. Di situ kita juga akan menguji. Kita sudah punya data berapa tahun belakangan berapa penghasilan yang bersangkutan, dan itu akan kita uji apakah harta-harta yang dia miliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Itu tujuannya demikian. Penelusuran tersebut juga meliputi sebagaimana kita ketahui ada rumor tentang pesawat yang dimiliki oleh tersangka HM. Itu sampai saat ini masih kita telusuri dan masih kita uji kebenarannya.
Sandra Dewi sudah diperiksa untuk kesekian kalinya oleh pihak Kejaksaan Agung terkait apakah ada kemungkinan ikut terlibat setelah sang suami ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam mega skandal korupsi komoditas timah yang diperkirakan merugikan negara dalam jumlah besar 271 triliun. Namun, pihak Kejaksaan tidak berani menegaskan apakah Sandra Dewi nantinya akan menjadi tersangka. Karena menurut Kejaksaan Agung, penetapan tersangka pun dilakukan bukan berdasarkan kemungkinan, melainkan berdasarkan alat bukti yang kuat. Namun, pihaknya pun juga mengatakan bahwa masih akan ada penambahan beberapa tersangka lagi terkait kasus mega skandal korupsi timah yang bernilai fantastis tersebut. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mengungkap pemblokiran terhadap 66 rekening, penyitaan 187 bidang tanah, 55 alat berat, dan 16 unit kendaraan bermotor. Dalam perkembangan penanganan perkara timah ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah melakukan pemblokiran sebanyak 66 rekening yang semuanya sedang kita telusuri apakah rekening-rekening tersebut ada kaitannya atau ada terindikasi untuk melakukan kejahatan, dan ini semua sedang kita telusuri semua. Selain itu, kita juga telah melakukan penyitaan sebanyak 187 bidang tanah yang tersebar di beberapa tempat. 55 sebagaimana kita ketahui 55 alat berat dan 16 unit kendaraan bermotor. Terkait dengan smelter yang telah kita lakukan penyitaan, saat ini sedang kita lakukan upaya untuk tetap mengoperasionalkan, tapi tentu saja dilakukan dalam pengawasan penyidik kerjasama dengan Badan Pengelola Aset yang dimiliki oleh Kejaksaan dan BUMN yang berkepentingan atau yang expert di bidangnya. Masih kita periksa sebagai saksi dengan tujuan untuk membuat terang sebenarnya sejauh mana pemisahan harta antara tersangka HM dengan saudara SD. Saya tidak berani mengatakan kemungkinan ya, dalam bicara tentang alat bukti. Ekspresi diam seribu bahasa ditunjukkan oleh Sandra Dewi kemarin usai menjalani pemeriksaan untuk kesekian kalinya oleh Kejaksaan Agung. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi ketika menelisik makna dibalik aksi diam Sandra Dewi kali ini? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Aku Natasha Wilona, ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Ekspresi Sandra Dewi saat menghadiri proses pemeriksaan lanjutan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus mega skandal korupsi 271 triliun yang menyeret suaminya kemarin menuai sorotan tajam publik. Pakar mikroekspresi pun menelisik ekspresi Sandra Dewi. Menurut pakar mikroekspresi, ekspresi diam seribu bahasa sembari menunduk tanpa senyum karena dipengaruhi faktor kelelahan. Pasalnya, Sandra Dewi baru saja menjalani pemeriksaan selama 10 jam oleh Kejaksaan Agung. Tak hanya itu, di sisi lain ada juga faktor jaga image hingga menjaga privasi serta adanya rasa malu, sehingga Sandra Dewi pun akhirnya diam tertunduk saat dijumpai awak media. Kalau ngelihat dari videonya sih ya, mungkin karena prosesnya juga panjang, jadi biasanya lumrah kalau misalkan ngerasain kelelahan gitu. Jadi secara fisiknya pun pasti capek. Tapi kalau kita bisa lihat dari gesturnya dia yang kebanyakan nunduk, terus juga kayak nutupin diri gitu. Mungkin ada pengen ngejaga privasi juga, makanya dia juga nggak ngerespons dari pertanyaan-pertanyaan wartawan gitu ya.
Terus disertai juga mungkin kalau kita ngelihat tangannya sesekali nutup, itu biasa sebagai bentuk dari pertahanan diri. Jadi kalau mekanismenya kalau misalkan sesuatu yang kita nggak pengen expose kan pasti kita tutup gitu ya. Jadi kita kayak dia ngejagain banget gitu supaya nggak terbuka. Mungkin juga karena bisa jadi ada rasa malu ataupun kecemasan yang mungkin dia lagi alamin juga yang bikin dia jadi akhirnya nutup seperti itu. Mungkin dari situ ya kalau kita bisa lihat sekilas dari permukaannya. Apalagi kan pertanyaan memang didesain untuk mencari data dan fakta, sehingga pasti akan menyudutkan banyak gitu ya, dan itu harus dijawab dengan sangat berhati-hati karena kepleset sedikit aja mungkin bisa salah arti dan akhirnya bisa berujung jadi panjang. Pakar mikroekspresi juga menyoroti sikap Sandra Dewi ketika pertama kali diperiksa Kejaksaan Agung, di mana ia pun tampak percaya diri, bahkan memberikan love sign kepada para awak media. Namun kali ini, sikap Sandra Dewi pun saat pemeriksaan kedua justru lebih banyak tertunduk diam dan lesu. Menurut pakar mikroekspresi, kemungkinan hal tersebut terjadi karena efek dari kecemasan yang dirasakannya. Kecemasan tersebut terkait nasibnya ke depan dan kemungkinan menjaga citranya. Karena setiap hal yang diomongin sekarang lagi diperhatikan banget ya, semua terutama di media dan lainnya. Juga kalau misalkan kita perhatikan kayak sebelumnya itu dia sangat percaya diri banget. Tapi di sini kita mulai ngeliat sesuatu dinamika yang berbeda. Bisa jadi juga mungkin untuk menjaga citra yang tetap baik tentunya ya. Kalau misalkan keluar tetap hahaha kan, wah nanti pasti banyak jadi obrolan lagi. Mengejutkan. Telisik pakar mikroekspresi terkait ekspresi Sandra Dewi saat pemeriksaan di Kejagung kemarin. Di sisi lain, seperti apa pengacara Hotman Paris ketika menanggapi kasus mega skandal korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi dengan perkiraan kerugian negara sekitar 271 triliun rupiah. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo semuanya, saya Billy Saputra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantap. Kasus mega skandal korupsi komoditas timah yang diduga melibatkan Harvey Moise suami Sandra Dewi mendapat tanggapan kritis dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Hotman mensinyalir adanya aksi tebang pilih dari para penegak hukum atas kasus tersebut. Karena menurutnya, jika penegak hukum mau adil, maka bukan hanya pengusaha yang dijadikan tersangka, tapi juga banyak penambang liar lainnya yang kebanyakan adalah masyarakat biasa. Dan itu pun tidak hanya terjadi di Bangka Belitung, tapi juga di daerah lainnya di Indonesia. Dan menurut Hotman, tindakan merugikan keuangan negara diduga juga dilakukan oleh penambang liar kelas teri dan bukan hanya oleh kelas kakap seperti pengusaha. Pencerahan hukum kasus timah Bangka Belitung. Kalau tindakan menambang ilegal di daerah IUP atau di luar IUP adalah merupakan tindak pidana korupsi, berarti seluruh rakyat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka, ditahan. Kenapa hanya pengusaha-pengusaha yang memberikan mereka pinjaman? Seluruh rakyat yang melakukan penambangan tersebut yang dianggap melanggar lingkungan hidup adalah juga pelaku tindak pidana korupsi. Terus bagaimana dengan rakyat yang menambang di daerah IUP Freeport di Papua? Bagaimana dengan rakyat yang menambang ilegal pertambangan di mana-mana di Sulawesi, di Kalimantan? Berarti bisa jutaan rakyat Indonesia kena tindak pidana korupsi karena melakukan tindakan tindak pidana korupsi yang membahayakan lingkungan hidup dan katanya merugikan keuangan negara.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.